Oh, seingat saya Pak, kalau open case itu dia dilakukannya di tempat yang relatif permukaannya datar Pak. Sementara open pit itu dia maaf Pak, open case itu dia lebih ke arah di tempat yang seperti gunung-gunung itu. Tapi kalau open pit dia malah sebaliknya Pak, kalau di tempat permukaan datar atau eh, ya di tempat yang datar itu dilakukan open pit. Sementara kalau bentukannya di gunung, penambangan di gunung atau di tempat-tempat yang mendaki gitu Pak, itu open case. Ingat saya seperti itu Pak. Maaf kalau salah Pak. Oke ya. Jadi harusnya kalian pahami saja bahasa ini kan bahasa Inggris tuh pahami kata kerjanya apa gitu ya. Ada case, ada pit gitu ya. Ingat ya. Kalau pit itu dia membuat cekungan. Kan pit itu cekungan bisa gitu ya. Ada juga kalau kalian baca cari di translate itu ember gitu ya. Tapi pit itu adalah cekung gitu ya. Nah, kalau case itu adalah apa bilangnya? Curam gitu, bidang miring gitu ya. Nah, itu menggambarkan bahwa penambangan itu dilakukan di suatu area yang morfologinya berbeda gitu ya. Satu biasanya di perbukitan gitu ya. Satu biasanya di daerah yang datar. Tetapi dua hal ini bisa terjadi di satu lokasi yang sama gitu ya. Contohnya Grasberg gitu ya. Grasberg itu awalnya open cast karena dia menghabiskan gunung dulu ya. Setelah gunungnya habis, selesai open cast gitu ya. Dilanjutkan open pit. Open pit membuat cekungan. Itu ya gambaran untuk open cast dan open pit. Tetapi ada juga gitu ya. Uh, Open cast tapi tidak lanjut ke open pit gitu ya. Contohnya tambang batuan ya. Uh, di Lampung banyak sekali ya batuan andesit gitu ya. Ada beberapa yang cuma menghabiskan bukitnya saja gitu ya. Karena apa? Nambang di bukit itu ya atau nambang gunung gitu ya. Itu enak sekali dalam pemberaian batuannya gitu ya. Hanya kesulitan untuk membuat jalan. Jalannya yang agak sulit gitu ya. Mobilisasi alat juga sulit gitu ya. Tetapi dalam pemberaian batuannya enak sekali gitu ya. Nah, ya tapi kalau nambang batu bara gitu ya, nambang emas gitu ya, pasti dilanjutkan ke open pit setelah open cast gitu. Nah, ini posisi dari endapannya ya. Ini di bawah dari permukaannya, yang datar ini di atas gitu ya. Nah, ada juga untuk batu bara, ini bukan ore, ini batu bara, namanya open strip. Strip itu ya seperti lapisan sim gitu ya. Dia datar gitu ya. Jadi ada open pit, open cast gitu ya. Ada nanti strip mining namanya. Itu khusus untuk batu bara. Oke? Jadi dibedakan ya. Nah, jadi dalam ketentuan tambang terbuka gitu ya, ada 6 hal yang harus kita pahami gitu ya. Bahwa yang pertama ini penambangan endapan mineral pada setiap jenis batuan gitu ya. Jadi apapun gitu ya, batuan yang batuan ini maksudnya bukan batu bara, bukan logam gitu ya. Jadi kalau batuan jarang sekali nambang bawah tanah, itu kata kuncinya ya. Kalau mineral banyak tambang bawah tanah. Freeport gitu ya, itu nambang bawah tanah ya. KPC, Kapuas Primakol, tapi ya bukan Kaltim Primakol ya. Kapuas Primakol itu nambang PBZN gitu ya. Dia nambang timah hitam dan bawah tanah gitu. Tapi kalau batuan nggak ada ya. Karena apa? Menilai bahwa kalau nilai jual dari batuan itu ya, itu sangat sulit untuk mengembalikan modal kalau kita menggunakan metode penambangan bawah tanah. Artinya apa? Metode tambang bawah tanah itu sangat
padat modal, tinggi ya, high risk ya, tinggi risiko, tinggi modal. Terus apa? Tambang terbuka itu letaknya dekat dengan permukaan. Jadi biasanya dibatasi dengan namanya kalau untuk batu bara stripping ratio ya. Kalau misalnya mineral itu cut off grade, nah gitu ya. Jadi kalau stripping ratio penggalian OB dengan batu bara, kalau cut off grade minimal batuan yang mengandung komoditas atau endapan kita bernilai berapa ya. Ada nilai standarnya. Itu bedanya gitu ya. Batasan untuk mengetahui sedalam apa tambang terbuka kita bisa lakukan. Kalau lebih dalam lagi berarti tambang bawah tanah kan gitu ya. Terus ada lagi dimensinya. Jadi dimensinya ini horizontal dan luas gitu ya. Besar ini maksudnya itu kalau dia volumenya. Jadi jarang sekali tambang terbuka itu menambang urat gitu ya. Kalau urat itu kan dia arah gitu ya. Bukan seperti ore body gitu ya. Atau endapannya itu tersebar secara lateral gitu ya. Nah, itu gambaran bagaimana dimensi endapan untuk tambang terbuka. Produksinya tinggi, biaya rendah ya. Ini dibandingkan dengan tambang tertutup atau tambang bawah tanah. Kalau tambang bawah tanah itu produksinya tinggi, biayanya tinggi gitu ya. Kadang produksinya rendah, biayanya tinggi gitu ya. Ini perbandingannya gitu ya. Terus yang kelima, dilakukan secara berjenjang atau benching. Jadi kalau tambang terbuka pasti ada bench gitu ya, pasti ada lereng. Kalau tambang bawah tanah nggak ada. Oke. Yang keenam, dia membentuk cekungan pit gitu ya pada akhirnya gitu ya, atau nanti dataran kalau sudah selesai menambang secara open cast. Oke, ini beberapa ketentuan dari tambang terbuka. Nah, design pit ya. Nah, design pit ini saya bilang tadi ya, rancangan pit yang bagian dari perencanaan tambang gitu ya. Jadi desain pit ini sangat mempertimbangkan lokasi dan jenis material, jenis endapan yang akan ditambang ya. Akan dikaji secara teknis dan ekonomis. Oke. Jadi desain pit belum mempertimbangkan kajian lingkungan ya. Nggak usah dulu ya lingkungan gitu ya. Paling teknis dia berapa air masuk ke dalam pit nantinya gitu ya. Bagaimana kestabilan lerengnya gitu ya. Yang ekonomisnya tadi SR ya. SR itu jangan dianggap cuman perbandingan OB dan komoditasnya gitu ya, atau endapannya gitu ya. Tapi itu menjelaskan bahwa perbandingan keuntungan gitu ya. Jadi 1:4 itu untung gitu ya. 1:3 itu lebih untung lagi gitu ya. 1:5 nggak untung gitu ya. Itu di belakang SR itu gitu ya, di belakang cut off grade itu adalah keuntungan atau kajian secara ekonomis. Nah, secara lengkap gitu ya, proses dan alur ya dalam perencanaan tambang itu sekompleks ini gitu ya. Mulai dari model geologi, endapan gitu ya, sumber daya dan cadangan, mengoptimalkan sumber daya dan cadangannya gitu ya, mulai mendesain tambang, scheduling gitu ya, sudah itu analisis kelayakan secara ekonomi gitu ya. Kalau oke gitu ya, dibuat atau dijadikan bisnis, operational plan gitu ya, baru beroperasi, terus rekonsiliasi, sesuai evaluasi gitu ya, sesuai tidak dengan target yang diharapkan gitu ya, apa manfaatnya gitu ya. Kalau tidak desain ulang, kalau tidak modelkan ulang gitu ya, endapannya gitu ya. Nah, itu yang siklus atau alur ya, sorry ya. Siklus saja ya, siklus dalam perencanaan tambang. Jadi kalau sudah merencanakan sekali, mendesain pit sekali, bukan akhir dari proses perencanaan tambang gitu ya, tapi itu awal
untuk nanti kita lakukan evaluasi ya, yang lengkapnya rekonsiliasi, membandingkan perencanaan dengan aktual rekonsiliasi itu ya. Oke. Nah, dalam perencanaan tambang itu dibagi 3 biasanya. Ada short term, ada medium, ada long term gitu ya. Ketiga ini itu akan memposisikan 3 main plan, beda-beda gitu ya. Ada nanti main planner short term gitu ya, ada medium, tapi biasanya medium dengan long term itu satu gitu ya. Short term beda lagi gitu ya. Karena apa? Yang short term ini biasanya langsung memegang fungsi atau tugasnya terhadap scheduling. Jadi setelah kalian mendesain pit, ada lanjutan lagi kerjanya, scheduling ya atau penjadwalan produksi gitu ya. Nah, ini gambarannya ya, yang tadi di sini ada pemodelan sumber daya hingga menjadi cadangan, dia menjadi blok model atau menjadi start model gitu ya. Setelah dapat kita optimalkan ya, akan mendapatkan di mana pit yang paling dalam gitu ya. Namanya itu pit limit ya. Kalau bahasa tambang itu pit limit. Setelah kita tahu pit limitnya di mana, baru kita desain jenjang remnya gitu ya. Sehingga kita akan tahu perbandingan SR-nya berapa, SR-nya, kestabilan lerengnya seperti apa nanti ya. Setelah itu nanti pemenuhan produksinya seperti apa, oke? Karena kita akan lanjutkan ke produksi scheduling, oke? Nah, desain tambang sendiri gitu ya, dalam hal desain pit, itu ada cara konvensional, ada software. Konvensional ini biasanya menggunakan apa namanya itu surpak lagi. Menggunakan AutoCAD gitu ya. Ini. Tapi peruntukannya tidak pas ya. AutoCAD itu baiknya menggunakan mendesain yang tidak memiliki analisis di dalamnya gitu ya. Desain rumah nggak ada analisis gitu ya. Contoh kalian ya, orang-orang sipil itu mendesain rumah, mendesain apa gitu ya, itu tidak akan menganalisis kekuatan tiangnya gitu ya di AutoCAD, tetapi dia nanti di FEM Acat gitu ya. Jadi FEM AutoCAD, ada software lain gitu ya. Sama kalau di tambang itu desain pit sekaligus menganalisis keterdapatan pengupasan OB dan komoditas yang kita kejar gitu ya. Ada analisis di situ. Makanya kalau sekarang tidak efisien lagi kalau mendesain pit itu menggunakan AutoCAD yang konvensional ini gitu ya. Gitu ya. Nah, kenapa AutoCAD dibilang konvensional? Karena memang surpak ini gitu ya, itu muncul setelah AutoCAD gitu ya. Dulu orang menggunakan AutoCAD, sekarang menggunakan software yang lebih maju gitu ya. Walaupun AutoCAD itu juga software gitu ya. Nah, software yang pas untuk mendesain tambang, mendesain pit gitu ya, itu banyak sekali perusahaan yang menawarkan softwarenya. Contoh, Surpak ini perusahaan namanya Geovia ya. Geovia itu bukan hanya surpak, tetapi ada gems yang kalian gunakan untuk apa namanya itu ya, untuk memperkirakan sumber daya gitu ya, S-gems gitu ya. Ada Mainskate ya, main scheduling, ada Whittle. Main scheduling ini untuk scheduling produksi, Whittle ini untuk optimalisasi gitu ya, yang mendapatkan pit limit tadi. Ada juga perusahaan namanya Maptek ya. Produknya ada Vulcan, Eureka, Evolution gitu ya. Sama saja ya. Perusahaan-perusahaan itu menawarkan software, yang pertama untuk mendesain, yang kedua untuk membuat scheduling, yang ketiga analisis kelayakan ekonomi mendapatkan pit limit gitu ya. Ada juga Dataman ya, Net Present Value Scheduler, SOPP dan sebagainya gitu ya. Ada yang terakhir itu ada Microman gitu ya. Nah, Microman ini tidak seperti yang lain.
seperti Geovia, Maptek, dan Datamine ya. Microman itu satu software tapi all in ya. Di dalamnya ada semua. Nah, kalau saran saya gitu ya, kalau memang nanti kalian punya uang lebih, baik kalian ikuti Microman ini ya, pelatihannya gitu ya. Karena apa? Geovia, Maptek, Datamine ini akan tidak efisien jika salah penggunaannya, salah menempatkan software untuk komoditas apa ya. Seperti Geovia itu nggak bisa ya, Maptek, Datamine ini nggak bisa untuk batu bara gitu ya. Tetapi Microman bisa, batu bara bisa, emas bisa, timah bisa, bisa semua gitu ya. Makanya Microman ini all in dan powerful gitu ya. Oke? Pak, kenapa kita nggak belajar Microman gitu ya? Nggak ada cracknya gitu ya. Kalau ada cracknya saya mau gitu ya. Dan saya pernah ikut pelatihan Microman 2020 ya. Kalau sekarang udah 2002, bentar lagi 2024 ya. Microman itu ya. Tapi saya gunakan memang mudah ya, enak sekali menggunakannya. Tools-toolsnya siap pakai, tidak terlalu banyak pengolahan gitu ya. Intinya seperti kita memasukkan keinginan kita saja gitu ya. Sebagian Microman yang mengolah gitu ya. Itu enaknya Microman. Oke. Nah, dalam menentukan desain pit ini ada beberapa dasar tadi ya yang saya sebutkan tadi ya. Ada penyebaran deposit ya. Ada SR tadi, sifat geoteknik, ada target produksi, alat yang tersedia, batas IUP, dan kajian ekonomis ya. Ini ada keuntungan dan kerugian yang dibandingkan antara tambang terbuka dan tambang bawah tanah ya. Silakan kalian baca ya. Mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Afid ya. Ini contoh-contoh alat yang umum ya digunakan di tambang terbuka. Ada shovel, backhoe, drill, dan sebagainya. Kenapa ini dimasukkan ke konsep tambang, perencanaan tambang? Karena alat-alat ini akan masuk ke dalam scheduling gitu ya, atau penjadwalan. Karena dalam menghitung produksi harus tahu kapasitas alat gitu ya. Nah ini contoh gambarnya ya. Ada dump truck, ada power shovel gitu ya, ada bulldozer, ini power shovel ya, ada grader, ada backhoe ya. Jangan sampai tidak tahu kalian orang tambang alat-alat berat ya. Lucu nanti ditanya itu alat apa nggak tahu ya, tolong ya dipahami. Dah, oke. Nah sekarang saya lanjutkan ya. Sekilas tadi konsep perencanaan tambang terbuka ya. Mengingatkan kalian kembali ya walaupun sudah belajar. Dah. Nah, sekarang kita masuk ke surpak gitu ya. Tapi sebelum ke sana, saya jelaskan dulu. Ada data dasar tadi ya, data survei, data kolar, data litologi ya. Nah, sekarang kita mulai dari data survei. Apa itu data survei? Jadi, kalau kalian sudah mempelajari pemetaan gitu ya, kalian harusnya bisa memetakan permukaan bumi. Nah, survei ini ada yang menggunakan citra satelit, ada yang menggunakan drone gitu ya. Ada yang menggunakan total station atau langsung. Mana yang lebih akurat? Total station gitu ya. Mana yang lebih cepat? Ya pencitraan alat jauh gitu ya, penginderaan alat jauh ya. Itu kalau melihat atau mempertimbangkan kecepatan pekerjaannya gimana. Nah, tetapi kalau misalnya di tambang pit gitu ya, mayoritas masih menggunakan total station ya untuk melakukan survei. Ada beberapa tambang itu menggunakan drone gitu ya. Tetapi mempertimbangkan tingkat akurasinya itu tetap total station yang lebih utama gitu ya. Karena apa? Total station itu ada namanya base gitu ya, base point ya. Jadi ada titik utama yang dijadikan tempat pengukuran titik koordinat dalam mensurvei gitu ya. Titik itu biasanya tidak berubah ya, di semen biasanya. Nah, karena tetap base-nya ini data-datanya tidak akan
berubah kalau misalnya pekerjaan itu dilanjutkan dari hari ke hari gitu ya. Kalau misalnya drone gitu ya, itu akan berbeda-beda gitu ya. Ada tingkat akurasinya, tingkat error, sorry. Ada errornya yang akan berbeda-beda gitu ya. Lebih besar. Karena apa? Dipengaruhi angin saja gitu ya. Drone kita akan berbeda jalurnya gitu ya. Nah, ada yang sudah belajar pemetaan ini, pemetaan permukaan di mata kuliah pemetaan eksplorasi, udah ngambil belum kalian? Dengan Pak Edo ya, atau dengan Bu Jarwinda? Udah belum pemetaan eksplorasi? Belum, Pak. Franklin udah ngambil pemetaan eksplorasi? Nah, belum. Lagi ngambil Pak sekarang Pak. Oh, ngambil sekarang. Sampai UTS udah bisa buat peta belum? Sudah Pak, sedikit-sedikit Pak. Oke, pakai apa softwarenya? Eh, kalau sama Pak Edo tuh QGIS Pak. QGIS ya. Oke ya, coba tolong ya kalau nanti dengan Pak Edu QGIS gitu ya. Sebenarnya hampir sama dengan ArcGIS gitu ya. Kalau kalian nanti sudah bisa buat peta ya di software tambang, setidaknya kalian sudah bisa membuat apa ya? Topo ya. Topo gitu ya. Yang bentuknya 3 dimensi gitu ya. Nanti isinya ini nih gitu ya. Jadi kalau kalian nanti bisa memetakan permukaan, yang pemetaan itu prosesnya dari survei ya. Dari survei ini data apa yang kita dapatkan? Ada 3 ya. Yang pertama X, Y, dan Z ya. X, Y, Z ini ya easting, northing, dan elevasi maksudnya ya. Jadi kalau dalam apa namanya itu perencanaan design pit menggunakan software tambang gitu ya, itu biasanya koordinat XY northing eastingnya itu tidak lagi DMS ya. DMS itu degree menit second ya, tetapi menggunakan UTM. UTM itu satuannya meter, nggak lagi derajat menit detik gitu ya. Nah, tolong kalian nanti pelajari bagaimana mengkonversi, walaupun nanti mudah ya, ada softwarenya, konversi menit DMS ke UTM. Oke? Nah, setelah itu gitu ya, nanti di data survei ini gitu ya, ini selain nanti data koordinat dan elevasi gitu ya, itu nanti menggambarkan atau menjelaskan data ini memiliki isi total kedalaman di setiap lubangnya. Oke. Jadi kalau kita mensurvei, ada di sini contohnya 20 lubang bor gitu ya. Dari data satu gitu ya, yang nomor 2 ini, kita harus membuat bahwa data di titik koordinat XY gitu ya, itu Z maksimumnya 22 gitu ya. Ada dip minus 90. Jadi minus 90 ini dan azimut 0 maksudnya itu dia titik bornya atau kelurusannya itu vertikal ya, benar-benar vertikal, tidak incline, tidak miring gitu ya. Oke. Nah, dan seterusnya gitu ya. Jadi inilah informasi minimal yang ada di data survei gitu ya. Jadi kalau kalian nanti survei, jangan lupa ya, selain koordinat X, Y, Z, ini juga harus dimasukkan. Nah, nanti ada data kolar gitu ya. Jadi karena nanti data survei, kolar, litologi ini digabungkan di dalam satu software gitu ya. Data-data yang sama itu tidak perlu diulang gitu ya. Misal contoh, di data survei ini gitu ya, sebenarnya dibutuhkan data X, Y, Z gitu ya. Data X, Y, Z itu bisa diletakkan di data kolar, bisa diletakkan di data litologi gitu ya. Itu bebas saja sebenarnya. Tapi tidak perlu diulang gitu ya. Ngapain data itu diulang? Yang penting whole ID-nya sama gitu ya. Misal
hole ID COT 01 gitu ya. Maksimum kedalamannya 22, dia tegak lurus. Posisinya di Y sekian, X dan Z di 300 ya. Ingat, berbeda ya. Jadi kedalaman lubang bor ini 22 meter, tetapi berada di elevasi 300 di atas permukaan air laut gitu ya. Jadi sekarang coba kalian pahami apa perbedaan elevasi, ketinggian dan kedalaman gitu ya. Jangan disamakan ya. Kalau ketinggian kedalaman itu nggak ada yang minus ya, tetapi elevasi ada yang minus. Minus itu menjelaskan bahwa di bawah permukaan laut gitu ya. Karena apa? Kalau misalnya nanti kalian mendapatkan bahwa tambang kalian itu berada di minus ya, posisi elevasinya, apakah ada tekanan air yang bersumber dari tekanan air laut gitu ya? Apakah ada Pak tambang seperti itu ya? Ada di BSI ya, Bukit Sejahtera, Bukit Tujuh Sejahtera ya. Anak perusahaannya Merdeka Copper Gold yang nambang emas di Banyuwangi, Jawa Timur ya. Itu Freeport kedua ya. Jadi kalau kalian menjadikan perusahaan itu sebagai tujuan kedua gitu ya, setelah Freeport itu bagus ya. Kenapa? Cadangannya besar sekali ya. Makanya dibilang Freeport kedua itu. Tetapi mereka menghadapi permasalahan geoteknik yang sangat ini ya. Selain geoteknik ada geohidrologi juga. Karena mereka nambang di sebelah laut gitu ya. Jadi batuan dinding terowongan mereka nanti itu berhubungan langsung dengan laut gitu ya. Nah itulah ya, mulai dari kestabilan, mulai dari analisis atau kajian dari geohidrologi ya, hidrologinya itu masih sampai sekarang bermasalah gitu ya. Makanya belum kedengaran betul ya tambang itu ya. Tetapi kalau yang pernah gitu ya berkecimpung atau yang pernah bekerja sama dengan BSI pasti tahu gitu ya bagaimana sangat menjanjikannya perusahaan itu. Oke, nah ini data kolar ya. Jadi data kolar tadi menjelaskan juga bahwa posisi dari lubang bor itu di mana? X, Y, Z ini cukup ya menjelaskan di mana posisi lubang bor itu. Oke? Nah, ada max depth ini gitu ya. Ini diulang ini sebagai apa namanya? Apa bilangnya ya? Pelengkap gitu ya. Bahwa ini sebenarnya kalau nggak ada juga nggak apa-apa gitu ya. Nggak jadi masalah sebenarnya. Tetapi ini untuk mengingat gitu ya bahwa datanya sama. Karena apa? Sebenarnya validasi kesamaan atau hubungan ya antara data survei dan litologi kolar itu dari whole ID itu cukup ya. Ketika whole ID ini sama dibaca oleh dibaca oleh software itu akan digabungkan datanya gitu ya. Berarti ada max depth, deep, azimuth itu ya. Pak, kenapa nggak digabungkan saja gitu ya? Kalau digabungkan nanti ada keperluan gitu ya. Pemisahan data antara survei dan kolar itu berbeda gitu ya. Karena apa? Data survei itu biasanya menjelaskan tentang kondisi dari lubang bor kita ya. Kedalamannya, kemiringannya gitu ya. Singgungan gitu ya. Karena apa? Singgungan ini gini, perpotongan ya. Bisa saja lubang bor itu berpotongan antara satu dengan yang lainnya gitu ya. Misal seperti ini ya. Ini lubang bor satu, itu ini permukaan agak miring gitu ya. Terus ini ada juga seperti ini. Itu udah biasa gitu ya. Orang eksplorasi melakukan ini untuk memvalidasi benar nggak di sini ini batuan apa gitu ya. Apalagi misalnya di sini adalah lapisan batuan yang mengandung komoditas misalnya emas yang paling banyak ya. Makanya perlu di cross bore gitu ya. Oke. Nah, sekarang data terakhir, ada data litologi. Jadi data litologi ini menjelaskan apa? Menjelaskan lapisan material penyusun ya. Batuan, tanah gitu ya,
di setiap lubang bor itu. Jadi tadi lubang bor tadi kan kedalamannya sampai 22 meter. Jadi nanti data litologi ini menjelaskan lubang bor 1 itu 0 sampai 22 meter itu apa gitu ya. Jadi boleh kalian setengah meter, boleh per 1 meter, tergantung nanti orang geologi biasanya ya yang membuat data ini ya. Jadi misalnya ini contoh 0 sampai 1 ya, kedalaman 0 ini berarti permukaan 0 ini gitu ya. 1 itu limonit, oke. 1 sampai 2 itu masih limonit ya. Sampai kedalaman 7 meter lumenit. 7 sampai 13 sekian itu saprolit ya. Terus ada ini lagi ada BLD gitu ya. Ada lagi saprolit gitu ya. Ada bedrock gitu ya sampai terakhir gitu ya. Nah, ini menjelaskan uh, uh, lapisan batuan yang ada di lubang bor itu ya. Jadi kalau ada 19 lubang bor berarti sampai 19 lubang bor gitu ya. Full kedalamannya harus sama ya. Jadi misal contoh data ini yang code atau lubang bor dengan ID 1 ini 01 ini kedalamannya 22 gitu ya. Tetapi di sini nanti kedalamannya 20. Dibaca error ya. Jadi tidak akan terbaca gitu. Oke, nah error atau tidaknya nanti ya di minggu depan saya jelaskan bagaimana cara menginput data ini ke Surpak dan bagaimana data itu ditolak atau diterima gitu ya. Oke, nah setelah nanti kalian pahami data ini, kalian akan memulai menginput data namanya geologi database di Surpak gitu ya. Tapi sebelum itu ada yang ingin tanyakan nggak terkait data-data minimal ya yang kalian harus pahami bahwa data itu apa artinya gitu ya sebelum dimasukkan ke dalam software. Oke? Ada yang tanyakan? Karena kalau kalian nggak tahu itu data apa, kalian tidak akan tahu bagaimana cara memperbaikinya gitu ya. Misal, setelah kalian masukkan, ternyata nanti ada titik bor yang tidak tepat di permukaan. Dia melayang. Nah, nanti contohnya saya minggu depan ya. Itu dia berada di atas permukaan gitu ya. Melayang lah. Mana mungkin gitu ya. Lubang bor itu melayang ya. Pasti dia di bawah permukaan bumi. Nah, kalau kalian tidak tahu data yang mana sebenarnya yang salah gitu ya, berarti kan tidak bisa memperbaikinya. Oke? Nah, ini contoh tampilan geologi database. Tadi kan sebenarnya menunjukkan informasi posisi, kondisi, lokasi lubang bor ya. Nah, ini contohnya gitu ya, tampilannya ya. Jadi yang biru ini berarti satu material aja, misal tadi saprolit aja ya. Yang hijau ada limonit gitu ya. Nanti yang lainnya misalnya ada bedrock gitu ya. Nah, selain itu tampilannya juga ya, selain nanti bisa diatur ya, selain berbentuk 2 dimensi seperti ini, sebenarnya bisa 3 dimensi seperti ini hanya untuk tampilan ya. Karena apa? Semua yang kita lakukan ya di perencanaan tambang nanti dibuat laporannya yang laporan itu mudah dibaca oleh atau menarik lah ya. Tujuannya agar bisa dipahami mudah oleh orang awam sekalipun ya. Walaupun nanti yang mengkaji, yang menilai gitu ya, atasan kita kalau di internal perusahaan, kalau eksternal itu dari ESDM biasanya, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ya. Nah, baik itu yang bisa saya jelaskan terkait konsep perencanaan tambang terbuka dan sedikit pengantar ya untuk kalian mengetahui data apa saja yang nanti diperlukan untuk membuat geologi database menggunakan Surpak. Oke. Nah, sekarang kalau nggak ada pertanyaan, saya tunjukkan datanya ya. Nah ya, tadi ada kolar ya. Bukan data ini ya. Tadi ada kolar, ada survei, ada litologi tadi ya. Oke.
Nah, ini juga ya. Jadi Collar tadi seperti ini. Saya buka, ini data Collar. Oke. Tetapi jangan kalian bayangkan nanti kalau misal data Collar seperti ini gitu ya. Ini ditambang kita ini cuman idealnya seperti untuk pembelajaran. Nggak ada sedikit ini ya, banyak sekali, luas sekali ya. Untuk data yang nanti ada di Collar, ada di litologi gitu ya. Itu nggak sederhana ini gitu ya. Cuman 20 sorry, cuma 19 lubang bor, nggak seperti itu, pasti banyak sekali gitu ya. Nah, ntar ya, saya kasih contoh gambaran ya, agar kalian terbayang ya, seperti apa data Surpak ini ya. Tolong diinstal ya, software Surpak ini. Kalau kalian sudah bisa belajar duluan, lebih bagus ya. Artinya kalau udah belajar duluan, tinggal nanti pertanyaan yang kalian berikan kepada saya biar saya jawab gitu ya. Nah, dokumen. Ya. Super tambang minggu 10. Nah ini ya, contoh ini geologi database yang sudah ini ya, yang sudah dibuat, tapi kita buatnya minggu depan saja ya. Ini litologi sampel FE. NI litologi semok. Udah. Nih. Jadi ini ya, contohnya data kalau tampak atas ini seperti ini ya. Ini lubang bor yang tersebar gitu ya. Yang tersebar di area tambang kita misalnya. Nah, tadi saya contohkan ya. Ternyata ada lubang bor yang melayang di atas. Saya topografi. Nah, gitu ya. Ini toponya. Jadi lubang bor yang lain itu pas di permukaan dari topografi kita ya. Nah, ini saya harapkan tadi kalian bisa membuat topo ini gitu ya. Walaupun nanti saya ajarkan juga ya bagaimana membuat topo ini ya. Jadi mulainya dari mana? Data kontur. Ya, kontur itu kan sudah saya ajarkan kemarin ya. Kalian dapatkan dari DEM bisa ya. Dapatkan dari ngolahnya di Global Mapper. DEM itu kalian download dia di nanti kita olah dari AutoCAD, kita masukkan ke Surpak, jadilah seperti ini gitu ya. Nah, yang ini topo, yang warna coklat ini namanya topo, yang hijau-hijau ini namanya adalah drill hole ya, database. Nah, warnanya hijau, nanti bisa diatur ya. Tadi saya munculkan Fi dan Ne. Berarti ada angka untuk Fe dan Ni. Fe itu besi dan Ni itu nikel gitu ya. Nanti kita bisa ubah Ni itu warnanya apa, Fe itu nanti ya. Nah, tapi yang penting kalian itu memahami ya bahwa ada data geologi ya, data bor yang sebenarnya posisinya salah ya. Di sini posisinya yang salah itu adalah elevasi ya. Kalau XYZ-nya benar, oke? Okay? Ya, nanti ini dipindahin ke bawah gitu ya. Oke? Okay? Nah, itu sebagai gambaran ya untuk kalian biar nanti terbayang gitu ya, mau ngapain nanti.
Di bagian sini saja ya. Jadi sebenarnya topo dari iup mereka tuh yang ini ya. Tapi yang di bor yang ini saja gitu. Sedikit sekali gitu ya. Udah, nggak usah ya. Kalau bahas ini nggak ada habis-habisnya ya. Kalau di Senpil itu atau perencanaan tambang itu nggak ada habis-habisnya ya. Yang bagusnya tuh kalian memang dapat konsep, belajar di sendiri gitu ya. Ada hal-hal yang nggak kalian pahami baru tanya ke saya gitu ya. Karena apa? Karena di latihan itulah kalian akan mendapatkan kendala gitu ya, baik itu teknis non teknis gitu ya. Kalian akan bisa tanyakan ke saya, oke. Baik, saya rasa cukup untuk materi hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, nanti presensinya silakan ya, ketua kelas ambil ya. Masih di saya ya. Mau dibawa juga nggak apa-apa. Andre ya, tolong ya Andre ya. Untuk pengambilannya bisa nanti siang Pak atau bagaimana Pak? Ya bebas ya. Kalau misalnya nanti siang saya nggak ada di prodi, nanti minta izin ke tendik ya. Saya letakkan di depan di atas meja saya. Baik Pak. Oke ya. Baik, kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini ya. Karena kita ada satu pertemuan ya, saya hutang. Kalau misalnya besok, kalau malam ini gimana atau besok ya, besok malam gitu ya. Bisa nggak kalian? Itu pertemuan kemarin yang nggak ini. Tolong diskusikan saja ya. Mau malam ini oke ya. Besok malam oke. Oke, besok pagi oke gitu ya. Jangan minggu aja ya, Sabtu aja. Oke. Baik ya. Terima kasih atas kehadirannya dan saya cukupkan ya pertemuan hari ini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Bapak boleh nanya soal McQuad nggak Pak? Kenapa? Ini, aduh maaf. Ini Pak apa namanya untuk buat kurva itu loh Pak masih belum paham Pak. Kurva. Bentar. Kurva yang mana? Kurva yang sampel beton itu Pak 1, 2, 3. Itu saya nggak dapet cara yang untuk kurvanya ngadep ke atas gitu loh Pak. Bentar. Ngadap ke atas. Ini kurva 3 sumbu atau 2 sumbu ya? Yang 3 sumbu Pak, yang ada MPA, terus itu yang kurva grafik tegangan-regangan itu Pak. Ya, kurva tegangan regangan 2 sumbu. Kalau yang grafik kilonewton MPa dan waktu itu 3 sumbu. Yang mana nih? Yang Bapak ngasih Excel itu Pak, yang ada kurvanya yang ngadep ke atas gitu Pak. Itu kurva tegangan regangan. Ini kan? Iya, itu caranya kayak gimana Pak kalau dibuat kayak gitu Pak? Caranya? Iya, Tinggal masukkan aja. Gak bisa ngadap ke atas ini. nggak bisa Pak, saya ngadep ke samping jadinya. Ngadap ke samping. Oh ini ya. Ini diletakkan posisinya. Jangan hanya jadi gini. Yang ini gitu ya. Kalian klik kanan. Nanti kan misalnya ini ya. Kalian nanti klik ini ya. Aduh gimana kan Excel aja nggak bisa. Ini ya. Jadi klik ini. Properties atau format aksis juga bisa gitu ya. Nanti kalian minimumnya diubah 35 gitu. Makanya nanti nolnya kan di tengah-tengah gitu. Dia akan berada di atas. Ini udah belum kalian mengatur ini? Bahwa minusnya itu bukan 0, tapi minus gitu ya. Minimumnya diatur, maksimumnya berapa. Tergantung data kalian yang dapatkan gitu ya. Ini dulu kalian atur. Bisa? Iya Pak, bisa Pak. Nah, jadi nggak diatur ini gitu ya. Jadi nanti kalau nggak ke atas, berarti misalnya ke samping gitu ya. Ke
ke samping itu yang kayak mana? Bisa nggak share share screen. Saya mau lihat kalau misalnya. Bisa, Pak. Nah, silakan. Oke, izin share screen, Pak. Yang lain juga nggak apa ya kalau misalnya mau live, nggak mesti ini ya. Gini, Pak. Yalah iyalah, minusnya belum. Coba diatur yang bawah tadi, di bawah tadi yang saya bilang, nggak kena itu angka-angka di sumbu X-nya itu. Bukan yang itu sumbu Y, sumbu X. Nggak kena itu, nggak kena. Bukan di garisnya, di angkanya. Nah, gitu. Terus diatur minus, minimumnya berapa. Data kalian minus kira-kira. Minus 3 misal. Minus berapa gitu. Udah, enter aja. Oh, iya, Pak. Tapi, Kalau untuk yang KN MPA waktu itu tuh, ini tuh jadinya kayak gini atau gimana, Pak? enggak lah, 3 sumbu. Jadi misal gini, coba kamu gedein lagi nggak, saya nggak kelihatan. Oke. Kanan dikit. Itu kurvanya yang mana kurvanya? Tabelnya yang mana, kurvanya yang mana? Terlalu banyak kurva ya, tabelnya nggak tahu. Coba tunjukin mana tabel, mana kurvanya. Satu aja tunjukin, digedein. Nah, itu, oke, gedein bating itu. Nah, yang sumbu X yang bawah ya, itu kan waktu ya. Berarti yang satu, oke, udah benar ya. Yang kiri apa? Yang kiri masih pakai rentang otomatisnya gitu, Pak. Belum di setting. Jadi kalau kalian otomatis di blok semua tuh KN, MPA waktu, baru di insert gitu. Coba. Itu kan baru 2 tuh. Ya kan? Iya. Nah, coba buat grafik baru aja coba. Di blok dari kilonewton sampai ke, nggak usah nomornya. Nomornya nggak usah. Nah, itu aja. Insert. Jadinya kayak gini, Pak. Kebuatnya cuma 2 lagi. Kok 2? Harusnya 3 ya. Tapi kalau pakai nomor yang itu, dia baru, Pak, jadi 3, Pak. Ya udah, coba 3. Yang penting dia muncul 3 lah. Oke. Dah. Sekarang yang kiri berarti itu kilonewton kan? Ya. Warna biru ya. Yang kiri. Nah, berarti yang mau diletakkan ke kanan yang mana nih? Yang kilonewtonnya atau nanti yang MPA-nya? Yang MPA-nya kayaknya, Pak. Yang MPA berarti klik warna orange, itu bukan itu waktu. Digedein biar nggak susah. Klik kanan. Sudah, Pak. Itu format, coba data series. Nah, itu buat secondary. Jangan. Nah, jadi gitu dia. Jadi kan ada, bener nggak datanya sampai 12 kan? Bener kan? Bener nggak garis 12 itu 11 berarti di 50 gitu ya. Nah, nanti tolong range-nya itu dibuat gitu ya. Misal 024 itu kan dia bisa dibuat 01, 2, 3 kan bisa itu kan dibuat yang mayor minornya itu tolong kalian pelajari sendiri gitu ya. Itu biar tampilan datanya bagus gitu ya. Nah, biar nanti di waktu berapa kita bisa pick datanya kilonewton sekian, MPA sekian, pas ya. Jadi orang nggak perlu membaca tabel, cukup membaca grafik gitu ya. Karena dalam presentasi gitu ya, itu
lebih mudah membaca grafik daripada membaca tabel gitu. Gitu ya. Dibuat sebaik mungkin. Gitu ya, bisa kan berarti ya? Oke, bisa, Pak. Oke, ada lagi? Udah sih, Pak, itu aja, Pak, kalau dari saya. Oke ya, yang penting nanti jangan salah konversinya ya. Salah konversi satu, salah semua berarti kan datanya. Oke? Oke, Pak, Baik. terima kasih banyak ya, Pak. Oke, udah ya. Yang lain nggak bertanya ya. Baik, cukup ya. Saya end dulu ya Google Meet-nya. Oke, Pak, terima kasih, Ya, Pak. sama-sama.